Monggo tanya jawab untuk menambah wawasan ilmu kita semuanya, nggih. Satu pertanyaan, satu ilmu bertambah. Monggo pertanyaan bebas, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon tanya Pak Ustadz Mujahidin, sekarang ini kan kecerdasan orang Muslim di bawah orang Amerika maupun Cina, Pak. Itu masalahnya apa, Pak? Itu kan lebih pinter keadaannya seperti orang Amerika atau Cina teknologinya, Pak. Diulang Pak, mboten batas cetok. Kecerdasan orang Muslim sekarang ini kelihatannya kok lebih pintar orang Cina atau orang Amerika, Pak. Itu. Lebih Masalah pintar ilmunya ya, Mas, teknologinya, Oke. Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya, kenapa orang-orang Islam dibandingkan orang-orang misalnya Amerika, dibandingkan misalnya orang-orang Cina, ataupun mungkin yang jelas di Al-Quran disebutkan itu orang Yahudi, kok lebih pinter mereka? Ngoten Pak nggih? Nggih. Apa sebabnya seperti itu? Amerika ya, itu kebanyakan asal usulnya kalau dirunut berasal dari orang-orang Yahudi, kebanyakan ya, kebanyakan rasnya itu seperti itu. Kalau orang Cina memang lain, itu termasuk orang-orang Asia ini punya napa istilahnya keturunan sejenis dengan kita semuanya ini. Orang Cina, orang Asia itu seperti itu. Kenapa mereka yang Yahudi lebih ya, Amerika ataupun Cina juga punya kelebihan itu? Yang pertama memang Al-Quran telah menyatakan bahwa orang-orang Yahudi itu diberi kelebihan oleh Allah dibandingkan bangsa yang lain. Itu sudah menjadi kodrat. Ya, orang Yahudi itu lebih cerdas, tapi ini bisa diambil pelajaran. Ternyata cerdasnya orang terkadang malah tidak mau menerima kebenaran. Soalnya dia sudah merasa hebat. Nah, niku memang dalam fitrahnya mereka punya kelebihan dari segi kecerdasan. Itu sudah dinas dalam Al-Quran, ya. Jadi ada ungkapan kelebihan dari mereka daripada umumnya manusia, ya. Mungkin faktor yang kedua itu karena memang gen mereka dari keturunan orang-orang yang punya kecerdasan tinggi. Soalnya ini ya, Yahudi itu menjaga nasab juga. Mboten setiap orang bisa menjadi Yahudi. Mereka itu menjaga ya, nasab keturunan Yahudi itu dijaga betul dengan identitas khusus ya. Sehingga ini ke bawahnya itu akan memiliki keturunan-keturunan yang brilian. Rata-rata penemu-penemu teknologi modern itu dari Yahudi. Niku sebab yang kedua ya. Yang ketiga ya, mungkin lingkungan alam juga sangat berpengaruh besar ya. Orang-orang Yahudi yang hidup dengan cara model kehidupan yang modern membuat mereka ya memiliki daya pikir yang cerdas. Soalnya otak itu terus dibiasakan untuk berpikir. Nah, itu tradisi semacam ini menjadikan dia semakin tampak kelebihan-kelebihannya ya. Kalau Cina bagaimana? Memang ada ungkapan utlubul ilma walau bisin, yang disebut tidak negara lain saat itu. Cina itu sejak dulu sudah punya industri yang maju. Cina itu ahli bisnis berdagang. Cina itu ulet di dalam mengelola usaha-usahanya. Lah,
niki karena kebiasaan-kebiasaan baik inilah ya mereka memiliki ya pola pikir yang cerdas ya. Jadi di Cina itu ora kaya nggone awake dhewe niki. Istilah bocah cilik iku wis diajari mandiri teng mriko. Sekolah seperti Cina, Korea, Jepang itu hampir sama. Sekolah sek cilik niku wis budal dhewe, ya mandiri. Nek ning kene iso digendongi, ditunggoni. Ya. Niku ngoten iki. Mriko pun usia balik 15 tahun di Cina juga di Jepang banyak remaja-remaja sudah dilepas oleh orang tuanya untuk hidup mandiri. Golek duit dhewe, hidup sendiri. Sing sukses nggih wonten, yang gagal juga ada. Sing gagal itu sampai bunuh diri, sampai melakukan kejahatan keburukan yang lain. Bahkan terkadang sama-sama gagalnya akhirnya melakukan hidup tanpa ikatan pernikahan bertahun-tahun. Itu efek yang buruk seperti itu ya. Jadi ini sekali lagi di samping itu sudah kodrat, memang ada pola-pola yang mendukung mereka terbiasa punya kedisiplinan tinggi sehingga ya berpikirnya itu kritis. Karena kalau seorang itu sudah kepepet seperti itu, sudah dilepas dari keluarga, pasti akan muncul kreativitas. Ya niku nggih. Mulane penduduk mriki nek dados TKW utawa usaha di luar negeri rata-rata sukses karena dia kalau sudah keluar itu merasa ya harus berpikir cerdas untuk berhasil ya. Tapi nek ning kene tok sonone udah tutut sarapan rono rene ora jelas tujuane akhirnya tidak berprestasi. Tapi nek dibuang mriko, kalau saya malas saya akan terlantar, saya malas akan tertinggal, maka mereka akan berjuang dengan menggunakan segenap akal pikirannya. Lah niku nggih. Nah, soalnya wong Yahudi ini jumlahnya sithik. Nek sampai mereka tidak punya prestasi, lenyap mereka. Apa meneh negara ora duwe ya. Karena cerdiknya, karena dia berpikir yang napa niki cerdas ya, akhirnya dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Produk-produk yang membanjiri negeri kita mayoritas dari Yahudi. Kula jenengan ora iso gawe dhewe kok. Apa Pak? Sing kangge membersihkan lantai, kangge nyuci piring apa jenenge Sunlight niku. Produk mriku niku nggih Aqua nggih. Sampai semua kemasan botol itu tuku Aqua, padahal merek wis ora Aqua itu tetep sing terkenal Aqua. Danon niku dari ya juga modal Yahudi. Jadi wonge sithik tapi pintere ra karuan. Ya produknya sangat banyak. Kula jenengan arep embargo kangelan. Soalnya awake dhewe butuh niku nggih, ora duwe liyane alternatif yang lain. Nah niku nggih, niku antawisipun nggih. Monggo wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat 11 Al-Mujadalah Pak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wa alladziina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan yang berilmu Pak. Yang saya tanyakan, ilmu ini ilmu agama atau ilmu umum Pak? Yang pertama. Yang kedua, diangkat derajatnya itu di dunia atau di akhirat? Ngaten Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jadi nganggo sing kabel kayak Pak ya. Terima kasih. Ini ada pertanyaan berkaitan ayat 11 dari surat Al-Mujadalah. Ya, Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu di antara kamu dengan beberapa derajat ya. Niki yang dimaksud dengan ilmu apakah ilmu agama atau umum? Sebetulnya dalam ajaran Islam ilmu niku mboten wonten pemisahan umum dan agama. Semua ilmu itu sumbernya dari Allah. Sumbernya dari Allah. Contohnya
ilmu kimia, biologi, berhitung, aritmetik dan seterusnya itu bukan ilmu yang lepas dari Allah. Ya. Jadi ilmu tidak ada pembeda antara ilmu umum, ilmu agama. Dados sedaya ilmu saged ndadosake kula jenengan meningkat derajat. Wong agamane apik, ilmu agamane luas, tapi ilmu pengetahuan umumnya kurang, ya tidak akan menjadi sempurna. Nggih. Dados niki nggih dua-duanya. Dalam hal ini ilmu tidak dipisahkan. Cuma kula jenengan nek belajar niku mulailah dengan mementingkan ilmu yang berkaitan dengan ibadah, ya Al-Qur'an, hadis, fikih, akidah dan lainnya. Ngoten nggih. Yang kedua, apakah ditinggikan derajat berlaku di dunia atau di akhir? Dua-duanya juga. Orang yang berilmu pasti perilakunya akan baik, adabe sae, sehingga dia di dunia mendapat kemuliaan. Ya, dihormati orang karena baiknya perilaku sumbere saking ilmu. Lah niki nggih, dados teng donya pun wonten niku derajat yang diberikan Allah. Nggih. Kemudian di akhirat jelas semua amal-amal baik kita tidak akan disia-siakan. Maka kesimpulannya, semakin orang itu bagus ilmunya, kuat imannya, ya, baik amal ibadahnya, maka semakin tinggi levelnya, derajatnya. Lah niku nggih, itu pertanda bahwa Allah mengangkat derajat mereka yang beriman dan juga berilmu. Ngoten nggih. Tasih wonten setunggal malih Pak Basir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Haji, ini di luar tema hari ini Pak Haji. Ini bab sholat berjamaah. Apabila terjadi atau kejadian imam lupa, sholat isya baru 3 rakaat, imam sudah duduk sudah duduk tahiyat akhir, tapi imam mengingatkan subhanallah, langsung berdiri. Telah tambah 1 rakaat jadi 4 rakaat. Sebelum tahiyat akhir, sebelum salam, imam sujud sahwi. Apakah makmum sujud sahwi atau makmum tidak sujud sahwi? Kan yang lupa hanya imam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sholat jamaah rokaat yang ketiga, imam sudah tahiyat akhir ya. Di subhanallahi, memang cara yang benar seperti itu. Kalau laki-laki subhanallah, kalau wanita cukup menepuk punggung tangan dengan telapak tangan, boten telapak kali telapak, punggung dengan dalamnya tangan ini, ya. Itu menandakan ada sesuatu yang salah, maka imam harus tahu diri apa kesalahannya. Ini tadi sudah langsung respon sehingga dia bangkit untuk melanjutkan rakaat yang keempat yang memang semestinya harus dilakukan. Selesai, kemudian imam melakukan sujud sahwi. Sebetulnya hal ini tidak perlu karena sudah disempurnakan, kecuali kalau kelebihan rokaat, lah itu kan menjadi 5 ya. Kalau ini kan disempurnakan menjadi 4 sempurna, ini tidak perlu sujud sahwi karena kesalahan itu telah disempurnakan oleh imam. Tapi bagaimana kalau imam sujud sahwi? Ada hadis ya, innama ju'ilal imamu liyutamma, sesungguhnya imam itu diangkat sebagai imam liyutamma, supaya untuk diikuti. Kalau dia sujud sahwi kita ikut, meskipun mestinya tidak usah sujud sahwi tidak mengapa karena imam melakukan ya. Misalnya tidak ada kesalahan yang kita tahu, kemudian imam merasa ada kesalahan, lalu imam sujud sahwi, makmum tetap harus ikut
sujud sahwi karena imam melakukannya. Semanten ugi menawi imam tuh sudah di subhanallah, imam bingung iki kesalahanku ning ndi, tak kira wis bener kabeh ora ana salahe. Subhanallah, imam diam berpikir sampai kemeringet ra karuan. Wah, akhirnya bar salat ya mboten sujud sahwi, ora rumangsa salah. Bagaimana makmum? Tidak boleh sujud sahwi karena imam tidak melakukan. Dan perlu diketahui bahwa sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Sunnah nggih. Dilampahi sae tidak menjadi sholat itu batal. Ngoten nggih? Setunggal malih terakhir sing pun terdaftar wau nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini masalah pembicaraan rahasia. Kadang-kadang kita sebagai seorang istri kadang-kadang curhat kepada suami termasuk pembicaraan rahasia. Apakah itu boleh? Dan seandainya itu tidak boleh, bagaimana Pak solusinya Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat ini tadi, pembicaraan rahasia atau bisik-bisik itu dilarang apabila mengandung 3 unsur: perbuatan dosa, permusuhan, dan ada unsur kebencian kepada Rasulullah. 3 ini dilarang. Pokoknya mengandung hal-hal rencana sing elek-elek dilarang. Tapi pembicaraan yang rahasia itu dibolehkan apabila mengandung 2 unsur, yaitu perbuatan baik dan ketakwaan. Niki wau surate pundi niki wau wonten nggih. Nah niki ayat ke-9, wa tanajau bil birri wat taqwa. Berbisik-bisiklah kamu boleh, tapi bil birri dalam ucapan ungkapan yang baik. Ya, misalnya kok bar pengajian iki ayo tilik anu ya bisik niki, tilik kaya aja kandha sik ndak disiapke jajanan sembarangane malah ora penak. Bisik-bisik mboten napa-napa dalam hal baik atau dalam hal ketakwaan juga boleh. Itu jawabannya sedaya wonten ayat yang barusan kita pelajari. Ngoten nggih. Jadi kalau suami istri berbisik tentang hal yang baik boleh saja, tidak ada larangan. Yang dilarang bisikan-bisikan rencana-rencana yang buruk ya dari suami istri itu ya. Kok pokoknya bar pengajian ayo dilabrak ya. Aja nganti awake dhewe kalah ya. Percuma ado-ado metu komah tekan kene ya. Dibully ya. Oh ngoten iki kan pembicaraan yang tidak baik, jangan seperti itu nggih. Kadosipun cekap nggih menika nggih. Kalau ada pertanyaan lain kesempatan bisa disampaikan. Mekaten matur suwun sedaya pratosanipun, bila anggen matur wonten kekirangan kekhilafan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.